Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mengirimkan draft RUU Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama setelah RUU tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna pada bulan Februari lalu. Tantangan terbesar dalam pencapaian pembangunan kesehatan nasional mengalami disrupsi besar-besaran dalam skala global dengan kejadian pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah mengguncang seluruh tatanan masyarakat dan memberi beban tambahan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berdampak luas sehingga memaksa pemerintah, tidak hanya di Indonesia, namun dunia untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi masif dan menyeluruh di sektor kesehatan. Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan mendukung, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat transformasi sistem kesehatan. Hingga saat ini terdapat 13 undang-undang yang mengatur sektor kesehatan. Tak ayal, banyaknya regulasi ini mengakibatkan tumpang tindih peraturan yang memicu banyaknya program yang tak dapat dilaksanakan dengan baik. Pemirsa, RUU Kesehatan saat ini telah disetujui sebagai inisiatif DPR. Serta draft dari RUU Kesehatan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah untuk nantinya akan dibahas bersama antara DPR RI dan juga pemerintah. RUU Kesehatan dikatakan sangat penting hadir di Indonesia, salah satunya untuk memperbaiki sistem kesehatan yang ada di Indonesia, baik dalam SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, dan juga berbagai layanan kesehatan lainnya. Lalu pemirsa, bagaimanakah RUU Kesehatan tersebut dapat menjadi undang-undang dengan menerapkan prinsip keadilan bagi semua pihak? Kita akan bahas pada dialog juru bicara malam hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, kita langsung saja masuk ke pembahasan untuk RUU Kesehatan ini, Pak Dirjen, yang dikatakan transformasi layanan kesehatan nasional. Selain yang tadi sempat saya katakan di awal untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, sebenarnya apa latar belakang dari RUU Kesehatan ini, Pak? Ya, jadi latar belakangnya seperti yang tadi Anda katakan, memang tiada lain adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan buat masyarakat. Ya, jadi kita menyaksikan fakta-fakta dan mungkin masyarakat mengalaminya bahwa pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. Ya, masih ada kekurangan di sana-sini. Nah, undang-undang atau RUU ini kemudian kita harapkan bisa mengatur ya supaya terjadi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, negara juga ini berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar, ya dimandatkan, diwajibkan untuk hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan negara hadirnya adalah antara lain lewat undang-undang, lewat regulasi begitu. Nah, dua hal itu paling tidak yang melatar belakanginya. Nah, kemudian dari sisi lain kita melihat bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kesehatan atau layanan kesehatan buat masyarakat, ini masih ada overlapping, ada tumpang tindih, bahkan ada yang saling menegasikan begitu. Di peraturan A diatur seperti ini, tapi di peraturan B diatur lainnya begitu ya, dari perspektif lainnya, sehingga ini kan perlu disatukan. Nah, karena itu perlu disinkronkan, perlu diharmonisasi. Karena itu Undang-Undang Kesehatan nanti atau RUU Kesehatannya ini bersifat omnibus ya, jadi omnibus law, mengakomodasi berbagai peraturan tentang layanan kesehatan masyarakat yang tersedia dan juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Nah, kira-kira begitu, tetapi intinya adalah yang paling penting ya keberadaan RUU Kesehatan yang kelak nanti menjadi Undang-Undang Kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat. Ya, ini penting karena layanan kesehatan adalah hak asasi juga, hak dasar manusia. Ya, apalagi kita punya tujuan di 2045 Indonesia Emas. Ya, Indonesia Emas itu salah satunya syaratnya bisa kita capai kalau masyarakat kita sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Begitu juga bonus demografi di 2030. Kita ingin mendapatkan generasi penerus yang sehat, begitu. Sehat secara fisik, dan kesehatan fisik ini kan juga bisa berimbas menentukan juga kecerdasan, begitu. Baik, tadi Pak Dirjen sudah menyinggung bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law ini dibuat karena adanya beberapa peraturan mengenai kesehatan yang tumpang tindih yang mengakibatkan berbagai program itu tidak berjalan sesuai dengan bagaimana seharusnya. Tapi Pak Dirjen mungkin bisa lebih diperjelas lagi kepada pemirsa mungkin yang baru tahu ini mengapa tujuannya RUU Kesehatan Omnibus Law ini, Pak. Kenapa harus ini yang dipilih untuk di Indonesia saat ini? Ya, jadi kita ini ada 20 nanti di RUU Kesehatan ini akan memuat 26 upaya kesehatan yang terkait. Ya, baik itu upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, soal gizi, pelayanan darah, transplantasi organ ataupun jaringan tubuh, kesehatan sekolah bahkan. Ya, ini tadi hubungannya dengan pendidikan, kesehatan kerja, kemudian pelayanan kesehatan pada bencana, dan pengamanan makanan dan minuman. Nah, jadi ini dia mengakomodasi banyak sekali ada 26 upaya kesehatan atau layanan kesehatan masyarakat yang saat ini diatur di dalam peraturan yang berbeda-beda, begitu. Nah, karena itu ya kita akan membuat yang namanya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan. Nah, RUU Kesehatan ini juga akan menyempurnakan ya pengaturan soal perbekalan kesehatan. Kemudian juga soal peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya dalam menjamin ketersediaan, pemerataan dan juga keterjangkauan perbekalan kesehatan terutama obat esensial. Nah, ini kan masih diatur di undang-undang yang berbeda, peraturan yang berbeda, karena itu kita akan sinkronkan begitu, kita satukan menjadi Omnibus Law Kesehatan. Nah, ini RUU Kesehatan ini akan mengacu kepada 6 transformasi kesehatan yang saat ini sudah atau tengah dijalankan oleh pemerintah. Pertama adalah perbaikan layanan primer, posyandu. Nah, ini posyandu ini dan puskesmas ya, terutama posyandu itu sudah banyak kita lupakan begitu ya, padahal posyandu ini memegang peran sangat penting, bahkan dia termasuk layanan primer dalam dunia kesehatan. Kemudian yang kedua, transformasi layanan rujukan. Ya, jadi kalau di tingkat primernya di posyandu dan puskesmas itu harus dirujuk ke rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi ya. Itu ya kita transformasi juga layanan rujukannya. Nah, ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting. Dan kelima adalah transformasi SDM kesehatan. SDM kesehatan itu dokter, Yankes ya, pelayan kesehatan begitu, tenaga kesehatan. Ini kita transformasi juga. Dan yang keenam adalah transformasi di bidang teknologi. Baik, Pak Dirjen, sangat menarik sekali pembahasan mengenai RUU Kesehatan ini, namun kita akan jeda pariwara sejenak Pak Dirjen, lalu kita akan sambung lagi mengenai beberapa transformasi yang disampaikan oleh Pak Usman Kansong tadi. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.